Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ketemu lagi anak-anak di hari Kamis di pesantren Kilat Virtual SMP 23 Depok. Pada hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan terhadap guru. Sebelum memulai materi, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai tema, kita akan mempelajari tentang adab terhadap guru dan orang tua. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan adab. Nah, pengertian adab itu sendiri adalah norma atau aturan. Jadi menurut bahasa, adab itu adalah norma atau aturan. Kalau menurut bahasa Arab, ya'dubu yang berarti mengajak. Kenapa adab itu mengajak? Karena adab itu mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, menurut istilah itu sendiri, adab berarti aturan sopan santun yang berdasarkan atas aturan agama. Agama apa? Agama Islam. Nah, jadi pengertian adab terhadap orang tua dan guru itu adalah perilaku kita, sopan santun kita, bagaimana cara kita bertindak atau berperilaku kepada orang tua dan kepada guru. Nah, apa sih dasar hukumnya? Dasar hukum adab terhadap orang tua itu ada di surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 ini mengajarkan kita bagaimana cara kita bertindak, berperilaku kepada orang tua kita, apalagi orang tua yang sudah tua. Kita tidak boleh membentak ataupun berkata-kata kasar. Nah, dari sinilah kita diperintahkan oleh agama Islam, diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, ya. Nah, yang kedua adalah dasar hukum adab kepada guru. Diriwayatkan oleh Imran Baihaqi rahimahullah, Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, tawadhu liman ta'allamu minhu, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Siapa yang mengajari? Guru yang mengajari. Nah, kita diperintahkan untuk bertawaduk atau berendah hati kepada guru kita dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak meremehkan guru kita, tidak sombong kepada guru kita, kemudian berperilaku yang sopan, kemudian menunjukkan taat, hormat kita kepada guru. Itu sudah termasuk di dalam melaksanakan adab yang baik terhadap guru. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Jenis adab terhadap guru dan orang tua. Yang pertama adalah patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Sebagai seorang anak, di mana orang tua itu telah melahirkan kita, telah merawat kita, telah membesarkan kita, maka sepatutnya wajib kita untuk patuh kepada orang tua. Karena kalau tidak kepada orang tua, siapa lagi kita harus patuh? Pada siapa lagi kita harus patuh? Jadi sebagai anak kita harus patuh, karena kepada mereka lah kita membalas budi mereka,
karena merekalah yang banyak berkorban untuk kita, maka kita harus selayaknya patuh kepada mereka. Begitu juga kepada guru, karena guru yang mendidik kita. Kalau kita tidak patuh, bagaimana kita bisa menjadi orang yang pintar, ya? Jadi kita harus patuh kepada orang tua dan kepada guru. Nah, jenis adab yang kedua yaitu tidak berkata kasar kepada orang tua dan tidak berkata kasar kepada guru. Kita dilarang berkata kasar ataupun membentak kepada orang tua. Karena apa? Hal itu bisa membuat orang tua kita sakit hati. Ketika orang tua kita sakit hati, maka itu membuat orang tua tidak ridho kepada kita. Sedangkan ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Kemudian kepada guru, kita juga tidak boleh berkata kasar. Karena apa? Mereka telah mendidik kita, mengajarkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita membentak mereka, otomatis akan membuat ilmu yang kita dapatkan itu tidak akan bermanfaat. Tidak boleh membentak, tidak boleh berkata kasar, kemudian tidak boleh berkata yang tidak sopan, kemudian membantah perkataan guru. Itu juga tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pelajar kepada gurunya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu berusaha menyenangkan hati orang tua dan guru. Nah, bagaimana caranya kita menyenangkan hati orang tua? Yaitu dengan membuat mereka tidak merasa susah dengan perbuatan kita, ucapan kita, ataupun perlakuan kita kepada orang lain. Ketika kita menjadi orang yang baik, anak yang sukses, otomatis orang tua akan senang. Begitu juga kepada guru. Ketika guru melihat seorang muridnya yang berhasil ataupun yang berperilaku baik kepada siapapun, otomatis guru itu juga akan merasa senang dengan muridnya. Berarti dia merasa bahwa apa yang telah diajarkan kepada muridnya itu berhasil, ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu selalu mendoakan orang tua dan guru. Kita sebagai anak dari orang tua kita, anak dari guru kita, sepatutnya lah kita mendoakan mereka. Dengan kita mendoakan mereka, berarti itu tandanya kita telah menghormati, kemudian menganggap mereka benar-benar orang yang kita hormati dan kita patuhi. Dengan begitu, segala apa yang kita lakukan akan menjadi mudah karena kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan kepada guru kita. Nah, apa sih hikmahnya? Hikmah beradab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudah seringkali dikatakan bahwa dengan kita menghormati guru, kita patuh kepada guru, maka ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa menghargai guru, tidak menghormati guru, jangan harap kalian bisa memanfaatkan ilmu kalian semua. Nah, yang kedua adalah dimudahkan dalam setiap urusan, diluaskan rezekinya. Dengan kita selalu menghormati orang tua, berbuat baik kepada orang tua dan guru, maka segala apa yang kita lakukan itu akan dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Karena ridho. Lagi-lagi karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Ketika orang tua kita ridho, maka Allah pun akan meridhoi segala urusan kita dan segala apa yang kita lakukan. Kemudian akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Siapa sih yang tidak mau dimasukkan surga? Semua orang pasti akan senang untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, hikmah yang terakhir ini adalah ketika kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah dengan menjalankan semua perintahnya, salah satunya dengan hormat, kemudian patuh kepada guru dan orang tua, otomatis kita akan mendapatkan pahala, di mana pahala itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, terima kasih, berbaktilah kepada orang tua selagi mereka ada, karena saat mereka tidak ada sungguh, hanya sesal yang ada. Nah, dari pemaparan materi tadi, Ibu akan mengajukan 2 pertanyaan yang kalian harus jawab dan kirim ke email yang telah di-share pada hari pertama. Pertanyaan pertama adalah 1. Bagaimana cara kita
berperilaku terhadap orang tua. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menghormati guru-guru kita. Jangan lupa tugasnya diberi nama dan diberi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.